Shalom, Godly Family yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari Matius 12 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Godly Family yang terkasih, final goal dalam kekristenan itu bukanlah hanya sekedar sudah beragama Kristen. Agama hanya kulit. Meskipun ini penting, tapi bukan inti dari kekristenan. Jadi ketika seseorang sudah beragama Kristen, ini tidak bisa menjadi sebuah tolok ukur bahwa seseorang sudah mencapai puncak dalam kekristenan. Jika agama tidak membuat mereka hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan juga melayani. Ketika seseorang sudah melayani, mereka merasa bahwa mereka sudah mencapai level yang tertinggi dalam kekristenan. Tidak. Sekali lagi ini penting, tapi bukan yang terpenting. Karena banyak orang bisa memanipulasi pelayanan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka yang sebenarnya justru jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Lantas, apa final goalnya? Dari ayat yang tadi kita baca, final goal dalam kekristenan itu adalah buah. Tidak peduli buah apa yang dihasilkan, karena buah itu bergantung dari pohonnya apa. Tapi yang terpenting adalah buah yang bagaimana. Jika saya ringkaskan, maka secara sederhana bisa kita katakan adalah buah yang bisa dinikmati. Buah seperti apa yang bisa dinikmati? Yang pertama adalah yang rasanya enak, tidak beracun, yang sekali kita sentuh atau kita cicipi langsung mematikan. Rasanya enak, sehingga orang cocok dengan rasa itu. Orang menyukainya, orang menikmatinya. Ada mood yang baik yang dihasilkan ketika atau setelah orang menikmati buah yang rasanya enak itu. Orang Kristen diharapkan menghasilkan buah yang seperti ini. Entah dalam perkataan, perilakunya, atau tindakan-tindakannya adalah sesuatu yang terasa enak bagi orang lain. Enak didengar, enak dilihat, enak juga dirasakan. Sehingga ketika orang lain bersama dengan orang Kristen, mereka akan merasa nyaman, adem, dikuatkan, dikasihi, dan mereka benar-benar bisa merasakan perbedaan antara orang Kristen dan bukan orang Kristen. Karena mereka tahu ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan orang Kristen. Yang kedua, karena buah itu bermanfaat. Buah yang bermanfaat itu tidak selalu adalah buah yang terasa enak di lidah. Kadang bisa tawar, kadang bisa terasa asam, pahit, atau bahkan buah yang terasa sangat aneh di lidah. Tetapi itu baik dan bermanfaat bagi tubuh. Bisa meningkatkan imunitas tubuh, bisa menambah ini, itu, bisa mengurangi ini, itu, dan lain sebagainya. Meskipun secara rasa tidak enak, tetapi buah ini bermanfaat, jadi bisa dinikmati. Kehidupan orang Kristen juga harus bermanfaat, baik bagi keluarga, gereja, atau masyarakat. Dampak dari kehadiran atau keberadaan orang Kristen itu harus bisa dirasakan secara positif oleh orang lain. Orang Kristen memang tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi orang Kristen bisa memberi manfaat yang positif bagi orang lain. Entah dengan materinya, pelayanannya, doanya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buahnya bisa dikembang biakkan. Bijinya bisa ditanam kembali, tumbuh, dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Meskipun ini jangka panjang, tapi hasil dari buahnya bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Entah rasanya enak atau bahkan buahnya
bermanfaat. Orang Kristen harus bermultiplikasi, harus berkembang biak secara rohani, yang artinya kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain melalui pemberitaan Injil. Orang menerima Injil, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka juga menceritakan hal itu kepada orang lain, dan ini akan terus berjalan seperti itu. Godly Family yang terkasih, mari kita terus berjuang supaya kehidupan kita bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Entah karena rasa kita enak atau karena kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah menjadi murid-Mu, dan tolong supaya kehidupan kami menjadi pohon yang menghasilkan buah bagi-Mu dan bisa dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kami. Amin.